penting ya. Padahal kolaborasi itu salah satu tagline mereka ya yang dibanggakan dari akhlak gitu ya. Jalan keluar atau nggak ada upaya dari pemerintah atau stakeholder yang lain untuk menyelesaikan masalah ini kan berarti akan terus menerus ada hal. Teman-teman semuanya kembali hadir. Kali ini gue bareng Bang Adit. Ya, benar banget ya. Akhirnya kita bisa kolaborasi ya. Iya, dipertemukan di CP2 dan Norki. jadinya apa? Nord CP2. Oke, kali ini kita bersama dengan salah satu pelaku nih yang lagi rame banget ini. Oh iya, lagi hype banget. Iya. Lagi dicari-cari terus. Iya, Bang Anung. Salam hormat dulu kita. Hormat dulu senior, ya kan. Bang sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Udah berapa? Berkat kawan-kawan sehat kan. Alhamdulillah. Kita bergaul sama kawan-kawan makin sehat lagi, makin ingat masa-masa puluhan tahun yang lalu. Apalagi udah tua aja. Apalagi melakukan hal yang positif ini Bang ya. Oh iya. Untuk orang banyak nih pasti. Iya. Tapi udah diretas belum HP-nya Bang? Diretas. Iya lagi. Nggak tahu lah, cuma ya kita serahin aja sama yang di atas kan. Kertas mau enggak kan tetap aja kita masih hidup kan. Nah teman-teman, senang banget ya kali ini kita kesempatan langsung ngobrol ya sama Bang Anung. Kalau lu cek kemarin-kemarin Bang ya, bahkan beritanya masih muncul terus ya. Bener lah, viral banget Jakarta Utara. Lagi panas banget ini. Lagi panas banget. Iya panas. Selain cuaca, ada berita hot nih. Iya. Rame sekali kemarin tuh tentang aksi dari abang-abang kita di depan Pelindo Bang ya. Benar. Nah, apa yang terjadi? Kenapa itu bisa sampai demo? Langsung aja kita tanya nih sama ketua, sama salah satu koordinator ini ketua koordinator langsung ya. Koordinator aksinya. Koordinator aksi. Iya itu kan ketua karena memang nggak ada yang mau jadi ketua, jadi ya kita ditunjuk sama kawan-kawan mau nggak mau lah, daripada nggak jadi ya jalan aja. Tapi Bang, gue mau mulai Bang dari itu demo apa sih Bang sebenarnya Bang? Demo apa sebenarnya? Itu isu lama yang udah diperjuangin sama kawan-kawan lembaga ormas kumpulan masyarakat se-Jakarta Utara. Itu sekitar tahun 2018 lah. Oh, lama juga. Isunya itu isu tentang kemacetan yang terjadi akibat hilir mudiknya lalu lalangnya truk trailer kan. Iya, trailer ya. Kalau macet tuh sampai ini Bang ya, kita motor aja nggak bisa lewat tuh Bang. Iya, kalau orang-orang luar Priuk itu kalau ke Priuk yang dibahas pasti kontainernya. Benar. Karena ya kita kota pelabuhan kan, apalagi pelabuhan kita itu pelabuhan yang paling besar di Asia. Iya, salah satu di Indonesia. Pelabuhan sibuk. Kalau di Indonesia nomor 1 di Asia juga kita dapat peringkat tuh. Iya. Pelindo. Iya. Penataan kepelabuhannya di dalam mungkin makin lama makin baik kan. Tapi di luar pelabuhannya yang makin kacau, makin banyak, makin amburadul, ditambah lagi para aparat barangkali yang ya itulah ujung-ujungnya duit lancar lah itu semua. Padahal kan sebenarnya kemacetan itu bisa diurai, bisa diminimalisir. Dari mana? Karena udah ada regulasinya, kita tuh udah ada perda zonasi, udah ada kelas-kelas jalan yang memang diatur, yang nggak perlu dilalui. Kayak semacam di Balikpapan, saya kan kebetulan juga sama tuh usahanya ekspedisi. Jadi saya punya beberapa perwakilan di daerah. Saya udah kunjungi semua titik-titik pelabuhan yang ada di Indonesia. Jadi menyangkut kontainer-kontainer. Iya, pastilah namanya pelabuhan kan, itu kan alat transportasi dan kita bukan protes terhadap aktivitas pelabuhan. Kontainer malah di situ justru menjadi pusat perekonomian, perkembangan perekonomian. Itu yang kemarin tuh sempat banyak juga ya teman-teman di gang, di lorong-lorong tuh bertanya itu ada apa? Padahal Pelindo itu ya aset kita bersama, kebanggaan bersama, kok di demo gitu kan.
Nah ini perlu Bang Anung jelasin nih biar teman-teman juga Biar bisa dapat paham pemahaman lah, nih ya. Bang ya. Ya, kan bagaimanapun Pelindo adalah dia memang perusahaan, tapi perusahaan negara. Artinya Pelindo juga bagian daripada penyelenggara negara. Sepakat. Kalau nggak ada Pelindo, barangkali pelabuhan nggak ada yang ngatur. Benar. Kalau pelabuhan nggak ada yang ngatur juga kan nggak terjadi tuh tata kelola pelabuhan. Iya. Intinya Manage di situ. semua situ. Kenapa kita ke Pelindo? Karena Pelindo juga mempunyai peranan besar terhadap regulasi di dalam pelabuhan ataupun di luar pelabuhan yang terkoordinasi sama pemerintah daerah setempat. Kan. Nah permasalahannya yang kita dapat informasi dan kita juga menilai itu Pelindo itu dia tidak kooperatif terhadap persoalan-persoalan yang dirasakan sama masyarakat termasuk juga kemacetan ini. Tapi Bang, Kecelakaan. maaf, kan di perusahaan dari kemacetan ya, segi kemacetan kontainer ya, trailer itu. Tapi kan perusahaan-perusahaan besar bukan cuma hanya Pelindo, Bang. Kan ada kayak KBN, Bea Cukai pun ikut ya tersangkut di situ juga. Nah, kenapa ya ada dinas tertentu? Kenapa yang lebih terfokuskan di Pelindo aja gitu? Kalau KBN apa mereka amankah atau bagaimana? Kenapa Pelindo? Iya, kan isu kemacetan ini ada perlu solusi. Nah, solusi jadi selama 5 tahun kita advokasi lah katakan seperti ini. Kita mendesak pemerintah kota dalam hal ini wali kota beserta jajarannya. Udah ada sedikit-sedikit atau saran-saran yang udah disepakati sama wali kota, Bea Cukai, KBN. Oh, mereka udah menyepakati. Sudah ada salah satu solusinya adalah Itu pembuatan. di tahap-tahap awal gerakan itu dimulai. Iya, dari akhirnya 5 tahun tuh kita protes, terus kita rapat, kita koordinasi. Selama 5 tahun berjalan itu akhirnya kan ada sedikit saran dan sudah sepakat bahwa akan dibangun terminal khusus trailer. Oke, sama kayak di Bali itu. Di Bali ada terminal kargo namanya. Itu hanya terminal yang memang khusus untuk kegiatan logistik. Dan zonasinya tertib. Zonasinya di satu tempat berarti, memang jauh dari pemukiman warga. Berarti dari dan dekat dengan pelabuhan. Iya, berarti dari KBN atau Bea Cukai sudah ya. Sudah oke. Untuk bikin terminal tersebut. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Iya, belum terrealisasi karena memang dari pihak Pelindo tidak kooperatif. Dan ya nggak tahu ya, namanya perusahaan BUMN yang skalanya nasional bahkan internasional mungkin merasa punya merasa punya wewenang yang tinggi kan. Ini kan udah sekelas perusahaan nasional kan, BUMN kan. Internasional. Ini kita koordinasinya sama pemerintah kota, barangkali dia agak jaim-jaim dikit atau kayak gimana kan, karena merasa nggak selevel kan. Makanya kenapa kita demonya itu ke Pelindo supaya ini juga dilihat sama pemerintah di atasnya, wali kota termasuk barangkali pihak kementerian bahkan presiden, karena ini bukan main-main. Ketika satu hari orang mati di jalan karena terlindas kontainer, ini kan namanya kalau pembiaran dan nggak ada jalan keluar atau nggak ada upaya dari pemerintah atau stakeholder yang lain untuk menyelesaikan masalah ini kan berarti akan terus menerus ada hal yang salah. Dan saya ngelihat dan kita juga sudah sepakat ini perlu yang namanya diajukan di class action. Class action itu apa? Class action yang kita ajukan ke pengadilan PT UN bahwa pemerintah atau stakeholder yang lain tidak mau mencarikan solusi. Padahal kan sebenarnya solusinya udah ada regulasi tentang zona. Di mana pool-pool yang tidak sesuai zonasi harusnya ditutup, nggak dikasih izin dan harus ditindak. Ini kan pembiaran, ya udah nanti kita targetnya adalah ini harus selesai, nggak mungkin karena kalau nggak kita protes, nggak kita desak, ya kita terus begini. Kan kita juga nggak mau kan korban makin makin terus benar. Nah, terus dari kemarin aksi ya Bang ya, itu apa yang udah
didapat tuh kemarin. Iya kemarin aksi Iya, karena target sudah kita, dijalanin kemarin. iya target kita itu kan minta ketemunya sama direksi. Oke. Terus ketemu nggak? Nah itu dia masalahnya. Kita akhirnya nggak ketemu. Kenapa kita minta sama direksi? Karena kita melihat ini adalah perlu jajaran yang punya pengambilan keputusan. Kalau cuma sekelas maaf ya sekelas sekretaris, GM, terlalu lama birokrasinya. Iya. Dan Ada dia kan malah itu di sering bolak-balik. berganti terus kan, namanya jabatan kayak begitu kan, ganti rejim ganti orang. Nah kalau ganti orang nih repot lagi, mulai lagi dari awal. Nah itu yang udah pernah terjadi. Itu kenapa Bang Pelindo sampai nggak mau bertemu ya direksinya ya? Itu dia. Abang sendiri ngendusnya tuh kemana tuh Bang? Nggak tahu. Kemarin sih sempat ada perwakilan dari pihak Pelindo katanya lagi di luar kota. Ya kita minta diatur jadwal ulang atau coba konfront via telepon. Masa sekelas direksi nggak punya nomor telepon sih kan gitu. Nggak mau. Minimal ada Iya, notifikasi dulu dong. konfront gitu kan. Mereka Kita menahan ya, jadi kayak udah rame-rame datang ke sana baik-baik. Demonya juga pelan-pelan, tapi juga akhirnya nggak dikasih apa ya, kawan-kawan juga jadinya Emosi ya, namanya juga jagoan semua yang kita ajak kan ribet. apalagi Iya. itu Bang ya, kayak kemarin yang dinaikin di berita yang gue lihat itu malah aksi yang bener-bener Iya, itu. perusahaan yang di up malah di aset. situ. Padahal aslinya nggak semena-mena langsung kayak gitu. Ya. kan Kita juga punya etika iya. lah, Jakarta Utara. Kenapa bisa melakukan kayak gitu kan? Ada sebabnya. Iya. Ya namanya juga kita kan merasa kita putra daerah kan. Benar. Kita masyarakat setempat yang kena imbas daripada operasional kepelabuhanan. Jadi kita ke sana itu bukan dalam hal kita meminta jatah, minta CSR, enggak. Kita ke sana itu mau ngajak diskusi. Para direksi ini loh, udah ada rekomendasinya. Ayo dong kita berbuat, kita ngobrol. Kenapa? Karena kan pelabuhan punya akses di dalam. Jadi kalau ketika nanti kalau memang terminal ini juga tercapai, berarti kan tinggal sinkronisasi nih bagaimana terkoneksi secara digital kan. Karena memang di pelabuhan itu udah terjadi tuh yang namanya digitalisasi. Ya, dia bikin anak perusahaan sendiri. Iya. Itu Udah, apapun lah itu udah. hak dia kan, kita nggak bisa campur Tentang itu. digital itu. Kita cuma minta, ayo perhatikan nih bagaimana penataan pool. Nah, ini kan bisa diremote dari operator pelabuhan kan. Caranya kalau seumpama dia parkirnya, lu parkirnya di mana untuk travel? Parkirnya lu di parkiran A, sumpah mana parkiran A berada di pemukiman warga, nggak boleh masuk, kan bisa tuh terkoneksi. Salah satunya itu kita fungsi ngobrol sama direktur tuh, dan itu hanya sekelas cuma direksi yang bisa ngambil keputusan, jangan yang di bawah-bawahnya tuh terlalu banyak permainan nanti karena mereka juga butuh keputusan yang atas juga. satu itu, yang kedua biasanya yang bawah-bawah tuh yang main tuh, sokok dikit habis lah itu. Gunting ya. Iya. Padahal kolaborasi itu salah satu tagline mereka ya yang dibanggakan dari akhlak gitu ya. Itulah Angkanya itu cuma kolaboratif simbol ya. biasa lah, itu mah simbol-simbol. Nyatanya kita datang ke sana pelan-pelan nggak Berarti digubris. masih belum bertemu dengan direksinya. Iya, Ya? dan kita udah, kalau kan kemarin kita negosiasi sempat tuh sama GM-nya atau apa sekretaris perusahaannya. Kita bilang kita udah sepakat. Ya kan kita juga, gua kan sebagai koordinator nggak bisa ngambil putaran sendiri. Sebelum kita demo kita kan konsultasi dulu tuh. Iya. Apa target kita ke sana? Target kita udah ketemu direksi. Selain direksi gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita terus demo. Kita galang kekuatan sampai kita ketemu direksi. Berarti karena belum ketemu direksi, ini akan ada aksi lagi. Nah, kita akan aksi terus. Kita konsolidasi tadi siang juga gua ketemu sama beberapa ormas, ketua ormas kan. Terus gua konsolidasi sama RT sama RW. Terus masuk juga kawan-kawan udah nyusun kekuatan, termasuk kumpulin KTP karena kita mau class action, ajukan gugatan. Nah ini supaya apa? Supaya mereka tahu kita nggak main-main, bahwa ini adalah perjalanan panjang yang harus kita selesaikan. Kalau nggak selesai kita terus jalan. Apapun yang resiko yang kita hadapi, kita akan ambil itu. Iya, karena kita udah cukup menahan lama ya. Udah berapa tahun itu?
masalahnya nyawa bang. Nyawa. Ya kalau pada tinggal di Jakarta Utara sih udah sampai kayak apa ya? Sorry bukannya udah apa ya? biasa kayak ngeliat Kayak udah kayak gitu. biasa ya padahal kepala dilindes, bukan dilindes sih, maksudnya kelindes gitu kan. Iya kan tetangga Keselempet, kita, lain. saudara. Dan banyak efek kemacetannya anaknya. juga wah luar Wah, biasa. Nah itu siapa yang mikirin? Dan Padahal kan akhirnya bukan jadi kemana? kita. Polusi. Ya itu Polusinya udah udah. pasti kemana-mana sih efeknya itu udah jelas negatif semua sih menurut gue ya kalau nggak segera. Ya kita beruntung ya abang-abang kita, senior-senior kita masih terus berjuang ya, dan kita dikasih kesempatan untuk sharing kayak gini kan. Tapi bang, dari gerakan-gerakan itu sebenarnya output utamanya ya setelah nanti ketemu direksi atau apa sih sebenarnya nanti yang akan menjadi titik temu ya atau Poinnya. masyarakat tuh akan mau seperti apa gitu ketika Pelindo akhirnya mau meluangkan waktunya tuh. Ya kita tinggal kembalikan lagi aja ke pemerintah terkait kan dalam hal ini wali kota. Dan kita kan udah kita dikasih surat tugas tuh, surat tugas yang tanda tanganin wali kota. Di situ semua SKPD, dinas perhubungan, dinas cita apa segala macam itu ada di situ semua, termasuk kita Aliansi Jakarta Utara Menggugat yang diwakili sama saya, mau berapa almarhum Tonce sama Bang Ape. Artinya udah jelas bahwa kita itu resmi, bukan ormas Ujuk-ujuk datang gitu kan. iya, Kita itu iya. udah dikasih surat tugas sama dari wali kota untuk mengurai kemacetan, untuk hal inilah. Jadi ya targetnya jelas, apa yang kita inginkan udah disampaikan kemarin. Kita juga udah kasih press release ke mereka. Jadi nggak ada ceritanya Pelindo nggak tahu apa yang kita mau. Pelindo pasti tahu. Masalahnya Pelindo kan mau atau tidak itu menjalankan itu. Karena ini kan terkait penataan kota pelabuhan yang membutuhkan biaya barangkali kan, membutuhkan energi dan membutuhkan apa sih niat. Permasalahannya dia niat atau enggak. Jangan-jangan dia nggak niat, bodo amat lah, di luar udah ada pemerintah kota kata dia kali kan. Ya gue yang penting bagaimana operasional di pelabuhan ini gue dapat duit banyak, kan nggak begitu juga kita. Lu dapat duit tapi kan warga gue terusik, banyak mati. Dia Pelindo punya kekuatan itu untuk mengatur bagaimana depo-depo itu tertib, punya kekuatan walaupun dia bukan pembuat regulasi. Tapi Pelindo adalah aktor utama. Dia bisa merekayasa. Dia magnet, jadi Dia yang bisa merekayasa. merekayasa itu semua. Dan Pelindo itu kan negara. Ya. Jadi orang-orang yang duduk di sana itu di sebelah direct itu kan jabatan-jabatan politis. Iya. Semangat. Nggak ada kaitannya sama pemerintah semua. Makanya ya kita juga kedepannya juga harus juga tuh ambil tuh bangku itu kan supaya enak, ada orang dalam ada. Ya ada satu posisi yang mana nantinya lebih konkret masyarakat tuh diajak untuk kontribusi baik dari segi kebijakan, baik Iya. dari segi Kita mau mungkin ngobrol. bisnis Iya, ya bisnis, kan. iya. Di luar yang tadi abang sebutin tuh posisi-posisi yang diambil jalur politik atau Iya. lain-lainnya kan. Nah itu bagian dari tuntutan nggak bang kalau kayak gitu bang? Karena kita tahu juga. Enggak. Oh nggak masuk ke ranah sana. Tuntutan kita jelas hanya Terminal itu ya. Pelindo itu memikirkan bagaimana solusi penanganan kemacetan termasuk kecelakaan itu. Itu aja, nggak ada urusan sama CSR, nggak ada urusan sama nggak. Dan kita ini udah cukup kaya. Kita bukan orang susah yang minta duit sama mereka, orang nggak mau gitu. Nah, itu karena penting bang. Enggak. Ditanyakan ya. Iya. Biar nggak salah paham. Iya, juga. banyak juga yang salah paham. Paling itu tujuannya buat Nah. Enggak. Kalau yang lain pergerakan yang lain nggak apa-apa begitu. Tapi kalau Aliansi Jakarta Utara Menggugat dan Haram selama ya, masih ya. koordinatornya saya nggak mungkin. Dan itu harga mati. dan itu tujuan buat kebersamaan. Iya, dan juga. yang ikut dalam aksi kemarin itu bisa dikatakan senior kita yang paling muda. senior Apa ya? semua. Mana cerita kita yang didorong nih muda. Nggak mungkin lah kita berani sama senior. Soalnya ngeri kalau masalah-masalah kayak gitu abang nggak kasih tahu kan. Iya. Apalagi berita aja udah Iya. agak sedikit. Iya, udah mulai Melintir. ya agak dibelokkan gitu kan. Sampai dilihat yang di up malah Perusahaan perusahaan AC. Perjalanan ini kan udah panjang dan cuma gara-gara
bicara CSR kecil sekali itu. Dan kita nggak hidup di situ. Kita ini orang yang punya usaha, punya bisnis, punya masukan. Dan kita tuh, gue udah ngomong kok di depan juga sama GM itu, kita orang kaya semua Pak. Nggak perlu kita kesini bukan minta duit, bukan minta CSR. Kita mau ketemu direksi, mau bicarakan masalah kemacetan, penataan kota Jakarta Utara, penertiban lalu lintas. Kenapa kita mau ajak pihak Pelindo? Karena Pelindo juga punya punya peran besar di pelabuhan, sinkronisasi. Walaupun nanti kan ada regulasi yang dikeluarkan mungkin sama Pemda, ini kan harus apa? Ya kita harus dobrak itu. Kesombongan Pelindo itu harus kita dobrak. Dia jangan cuma cari duit aja di Jakarta Utara. Kita cuma dikasih sampah sama uang sosial kerohiman, enggak ada kita. Itu hanya sementara. Iya, kita mau menunjukkan kita itu pemilik wilayah yang jangka panjang itu. Bukan minta-minta. Justru kalau kita yang keluar duit, kita urunan. Kita yang kelola barang juga. Ya jauh dari itu pun, walaupun kita putra wilayah ya, artinya BUMN itu kan cari duit, setor ke negara ya, rules singkatnya gitu kan, negara balikin ke rakyat. Iya. Artinya gak usah pakai kacamata kita anak Jakarta Utara, kita rakyat Indonesia gitu. Kalian tuh perlu menerapkan keadilan-keadilan dalam setiap kebijakan bisnisnya kan, jangan sampai masyarakat sekitar tuh kena imbas yang negatif. Harusnya imbasnya kan positif kan. Yang berarti kalau misalnya yang kita lebih ngangkat ke Pelindonya, berarti pihak-pihak lain, perusahaan-perusahaan besar lain itu mereka sebenarnya sudah menyetujui itu. Iya, pihak lain yang berkaitan kan stakeholder, karena ini kaitannya sama penataan wilayah, layoutnya, bagaimana kota pelabuhan kan itu pasti penyimpanan kan, ada pool. Nah, penyimpanan dan pool itu mungkin bisa diwakili sama KBN, kawasan berikat Nusantara. Memang fungsinya kan dia pergudangan, pengelolaan, pool itu kan fungsinya dia itu, makanya kita tarik itu. Nah, biaya cukai juga sama, biaya cukai tentang bagaimana barang keluar masuk kan. Ya, habis itu baru tuh Pelindo. Nah, Pelindo ini kan yang punya peran besar. Nah, sayangnya pihak Pelindo yang nggak terkonfirmasi. Mungkin ada yang gembosin, ada yang ya banyak lah itu. Ada kemungkinan kenapa juga direksi nggak mau menemui kita. Mungkin karena ada isu, ada bluffing yang ya biasalah, pemain kayak gini kan juga kita tahu lah, namanya di setiap perjuangan itu kan pasti juga ada yang nenggangin, ada yang pengkhianat, wajar lah itu. Atau mereka punya semua bisnis kayak gitu kali ya Bang? Apa itu? Masing-masing perorangan kali ya? Bisa jadi, ya termasuk juga barangkali oknum-oknum daripada organisasi apa yang tadi lu bilang. Ya, itu kan merasa khawatir bisnisnya keganggu kan, sehingga dia ngomong kemana. Tapi kan padahal sebenarnya nggak ada urusannya sama dia. Dan kita nggak ganggu mereka. Kita cuma mau menertibkan tata kelola pelabuhan, termasuk pool-pool yang ada di pemilikan warga itu kan bukan pemilik truk, tapi perusahaan yang punya lahan, orang yang punya lahan pribadi. Iya, pribadi. Paling kita musuhnya dia aja tuh. Musuhnya ya pemilik pool. Ya bagaimana namanya juga kita. Ya lu kalau nyari duit yang benar, jangan nyari duit lu menghalalkan segala cara kan. Tapi mungkin Bang, tarifnya juga beda ketika masuk yang resmi. Ya, itu kan bisa dibicarain. Bisa lah. Orang kita negara kaya kok, Jakarta Utara, terus berapa masuk triliunan kan itu dari pelabuhan. Makanya itu kita tarik ke pelabuhan karena punya kekuatan itu. Kan kalau memang biaya parkir di sini umpama 1 juta sampai 1,5 juta ya nanti ketika ada terminal yang memang kita tata, pemerintah tata, ya harus gitu, nggak boleh lebih. Kalau mahal sewanya mahal, lahan pemerintah kan memang nggak ada lahan. Tapi Pelindo kan juga punya lahan, KBN punya lahan. Oke lah, dia harus dapat duit banyak lah. Artinya nggak mungkin dia sewain dengan harga murah. Kan masih ada pemerintah, masih bisa subsidi. Ada Pelindo, dia punya banyak duit, bisa subsidi. Kan bagaimana nanti perundingan aja. Dan itu kan hal kecil ya.
bukan hal yang besar bahwa kita aja BBM sebenarnya harganya mahal tapi subsidi pemerintah belum berani ngasih subsidi ya kayak gitu karena kayak gitu kan. Kalau pemikiran liar gue malah jadi kenapa sampai direksi itu nggak mau nongol, kayak mereka takut nanti ujung-ujungnya dia keluarin duit untuk pembangunan terminal itu. Enggak lah. Ya atau terancam lah posisi. Lagian kan dia bukan, dan ya posisi juga pun akan terancam. kalau dia sampai ke sana kan ya nggak mungkin lagi. Ini pemikiran liar gue aja kan bukan duit dia juga, duit negara. Iya, duit negara, dia pengelola aja sih. Orang semua itu BUMN itu kan nggak ada urusan untung rugi. Semua BUMN itu hampir rata-rata rugi. Pertamina rugi, Pelni rugi. Mereka kan tetap bergaji, nggak ada urusannya itu. Tinggal bisnisnya paling enak dimodali negara, tinggal ngolah. Masalahnya kan begini, ini makin maju zaman itu, digitalisasi itu kan orang-orang yang bermain makin takut. Paham tak? Takut dalam ya takut karena kalau udah digital mana bisa direkayasa loh. Iya. Kalau yang manual iya. Tapi sekarang ramenya malah yang digital nih, yang merekayasa. Itu kan tergantung server itu. Yang apa maksud lu apa itu yang apa digital itu? Itu sih siapa tuh? Si rekap. Ya, itu kan. Kalau kebalikannya panjang justru itu. Digitalisasi itu selain mengurangi manpower manusia ya. Dia lebih masif dan lebih terstruktur sih Bang kalau untuk permainan ya menurut gua sih ya. Tergantung tergantung kasus, case by case lah, nggak semua digitalisasi itu. Lebih cepat juga gitu, kayak satu kali klik misalkan bisa merubah banyak memang hal. Iya namanya kejahatan dia kan ada di setiap sendi-sendi. Apa tuh mau? Ya namanya maling pasti pinteran maling sih memang. Mau udah kayak apa udah buat strategi. Iya. Tapi yang jelas kan memang udah eranya digitalisasi. Kita nggak bisa terlepas daripada itu. Kita juga kan adalah salah satu juga negara yang berkembang. Kalau kita nggak ikutin itu ya kita akan mundur. Ekonomi kita bakal. Nah Bang, gua mau tanya lagi tadi kelewat tuh. Temuan-temuan teman-teman tuh Aliansi Jakarta Utara menggugat sih selama 5 tahun atau pasca kemarin ya. Itu apa aja sih Bang yang membuat sehingga gerakan itu harus terus ya Bang? Gua harus ulangin pertanyaan ini karena biar teman-teman tuh sekali lagi ya mendapatkan pemahaman tuh yang konkret gitu kan, yang menjadi tendensius juga kan, hal-hal yang mendasar banget buat teman-teman tuh, sehingga dari video kita nanti nih ketika tayang tuh teman-teman bisa langsung paham jadinya. Gue nggak cuma bisa sekedar sedih ketika ada kecelakaan, dan gue bisa dapat pemahaman ternyata pelabuhan tuh kayak gini, kemaritiman tuh begini, harusnya begini. Jadi masing-masing tuh akhirnya tergugah tuh Bang. Kalau kita kan sampai hari ini ditontonin ya aksi demo kemarin, cuma nggak ada penjelasan apapun gitu kan. Nah ini boleh di-share juga tuh Bang, biar teman-teman muda, khususnya anak muda kita Bang ya, biar aware bahwa ya lu tinggal Jakarta Utara nih ada problem, tapi di lain sisi ada Gunung Emas, ya kan, ada pelabuhan gitu loh. Nah, mungkin bisa juga tuh Bang dijelasin di sisi itu tuh. Iya kan, pelabuhan oke. Bahwa dia adalah pusat ekonomi dan operasional itu nggak mungkin lepas daripada kita semua sebagai warga Tanjung Priuk dan sekitarnya. Tapi kan ada regulasi.